Halo Sobat Movie Spot, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Film apa yang akan kita bahas kali ini? Ya, inilah dia, Resident Evil. Kenangan masa kecil Claire dan kakaknya Chris ketika masih di sebuah panti asuhan di Raccoon City kembali menghantui tidurnya. Claire terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Tahun 1998 di sebuah jalan menuju Raccoon City. Saat ini Claire menumpang sebuah truk dalam perjalanan kembali ke Raccoon City. Dia bersama dengan seorang supir truk dan anjingnya. Hujan deras mengguyur sepanjang perjalanan mereka. Sampai seorang wanita tiba-tiba muncul di tengah jalan dan truk menghantamnya dengan keras. Wanita itu tersangkut di moncong truk. Claire dan sopir truk itu segera turun dari kendaraan memeriksa wanita tersebut. Saat Claire dan sopir truk itu panik, wanita itu ternyata bangun dan berjalan menuju hutan. Anjing milik sopir itu turun sempat menjilati juga sisa-sisa darah wanita tersebut. Claire yang keheranan melihat ke dalam hutan dan melihat wanita itu menatap balik ke arahnya dari balik pepohonan. Raccoon City dulu pernah berjaya di masanya dan menjadi tempat beroperasinya Umbrella Corporation, sebuah perusahaan biofarmasi terbesar di dunia saat itu. Di sebuah penginapan di Raccoon City, Leon S. Kennedy baru bangun dan menuju restoran. Hari itu dia baru dipindah tugaskan ke Raccoon City. Dan kebetulan di restoran tersebut sedang nongkrong 4 orang petugas dari tim Alpha kepolisian Raccoon City, yaitu Albert Wesker, Jill Valentine, Brad Vickers, dan Richard Susskind. Kemudian datang lagi 2 petugas lainnya, Kevin Dooley dan Enrico Merini. Keduanya mengejek Leon yang menurut rumor dipindahkan karena menembak rekan sendiri saat latihan. Kedua petugas ini bergegas meninggalkan restoran untuk bertugas menyelidiki Mansion Spencer. Tak lama kemudian, keempat anggota tim Alpha ini juga meninggalkan restoran menuju markas polisi. Tinggal Leon bersama pelayan restoran Louis. Leon yang melihat keanehan karena mata Louis mengeluarkan darah dan memintanya untuk segera periksa ke dokter. Truk yang membawa Claire telah tiba di Raccoon City dan Claire turun menuju ke rumah saudaranya Chris. Anjing tadi telah berubah menjadi aneh dan tiba-tiba saja menggigit tangan sopir tuannya tadi hingga berdarah. Claire sampai ke rumah saudaranya Chris. Dan karena pintu terkunci, Claire membobol kunci pintu itu untuk masuk ke rumah. Kemudian muncullah Chris yang juga polisi, anggota tim Alpha. Ternyata hubungan kedua saudara ini memang sedang tidak baik dan Claire telah lama menghilang pergi dari Raccoon City. Claire bilang dia kembali untuk mencari pria yang bernama Ben Bertolucci yang telah melakukan kontak dengannya dan mengatakan bahwa Umbrella telah meracuni persediaan air di kota. Chris tentunya tidak percaya dengan teori Claire dan meninggalkan rumah karena panggilan tugas. Di rumah Birkin, putri William yang bernama Sherry bangun menjerit. Dia dan istrinya Annette masuk ke kamar untuk menghiburnya. William dihubungi dan memberitahu Annette dan Sherry bahwa mereka harus segera pergi. Tak lama kemudian sirine darurat kemudian berbunyi di seluruh kota. Setelah Chris pergi, Claire melihat tetangga wanita dan anaknya terlihat sakit-sakitan. Wanita itu kemudian menerobos melalui pintu kaca dan menyerang Claire.
Untungnya, Claire berhasil melarikan diri dan dia mengendarai sepeda motor Chris yang terparkir di depan rumah. Dia menggeber motornya sampai di sebuah perempatan dan mobil William hampir menabraknya. Watch out! Claire mengenalinya sebagai pria yang mencoba menyingkirkannya saat masih di panti asuhan. Di kantor polisi, Kepala Polisi Brian Irons mengumpulkan tim Alpha sebagai tim utama kepolisian. Dooley dan Marini yang bertugas memeriksa Mansion Spencer tiba-tiba hilang kontak. Irons mengirim mereka untuk mencari dua polisi tersebut dengan menggunakan helikopter. Leon sang pemula dipaksa tinggal di meja depan kepolisian. Sementara itu, Wesker menerima pesan pada pagernya untuk pergi ke lokernya. Di sana dia menemukan tablet dengan pesan mengatakan kepadanya bahwa kota Raccoon akan hancur besok pukul 6 pagi dan Wesker mendapat sebuah tugas khusus. Sopir truk yang sekarang telah menjadi terinfeksi setelah digigit anjingnya dalam kondisi terinfeksi, dia membawa truk melaju kencang dan terguling, kemudian meledak tepat di depan kantor polisi. Leon yang sedang berjaga tertidur dan dengan memakai headset sehingga tidak mendengar bunyi ledakan tersebut. Dalam kondisi terbakar, sopir truk masuk mendekati Leon. Untunglah muncul Irons menembak sopir itu. Leon yang bangun sangat terkejut dan segera memadamkan api lalu mengunci gerbang depan kantor polisi. Kepala polisi tampaknya sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia segera berkemas untuk meninggalkan kota dan dengan mobilnya meninggalkan Leon sendirian berjaga di kantor polisi. Dengan helikopter, anggota tim Alpha melacak jejak kedua polisi yang hilang. Akhirnya mereka menemukan mobil polisi dalam keadaan kondisi terbalik dan ada bekas darah di sana. Vickers, sang pilot helikopter, ditinggal dan polisi lainnya mengikuti jejak dan sampailah mereka ke sebuah mansion besar. Dan dengan segera mereka masuk memeriksanya. Untuk mempercepat pencarian, mereka berpencar menjadi dua tim, Wesker bersama Jill dan Chris dengan Aiken. Irons, sang kepala polisi, sampai di perbatasan kota. Ternyata sepasukan bersenjata dari Umbrella telah mengepung kota untuk melarang warga meninggalkan kota. Tidak itu saja, pasukan khusus tersebut bahkan menembaki warga yang nekat keluar. Irons berhasil lolos dari berondongan peluru dan dengan segera memutar balik mobilnya kembali ke kantor polisi. Sampai di tempat parkir kepolisian, seekor anjing yang telah terinfeksi membunuh Irons. Ketika dia terbojok dan peluru habis, tiba-tiba muncul Claire menyelamatkannya dengan menghantam anjing tersebut menggunakan tabung pemadam kebakaran sampai hancur kepalanya. Leon ikut muncul di sana dan mereka bertiga segera masuk kembali ke dalam kantor polisi. Di depan gerbang semakin banyak muncul orang-orang yang terinfeksi dan mencoba menerobos masuk. Pukul 2 dini hari. Di Mansion Spencer, Chris dan Aiken menemukan seorang pria yang terinfeksi menggigit leher Marini. Zombie itu menyerang dan terjatuh setelah diberondong peluru. Para zombie segera berdatangan dan menyerang mereka.
Aiken akhirnya pun harus mati dan dikerubuti beberapa zombie. Chris terus mencoba bertahan untuk melawan mereka. Vickers yang sedang menunggu di helikopter diserang zombie yang memecahkan kaca. Di tempat lain, Jill dan Wesker masuk ke sebuah ruangan yang mirip ruangan kerja. Dengan petunjuk tablet di tangannya, Wesker membuka kunci rahasia lewat nada piano dan terbukalah pintu masuk rahasia ke laboratorium bawah tanah. Sebuah cahaya terang terlihat dari kaca jendela. Jill segera menyadari bahaya dan menarik Wesker untuk berlindung. Helikopter yang dikendarai Vickers menabrak kaca dan meledak. Beruntung, Jill dan Wesker berhasil selamat. Wesker kemudian jujur mengaku bahwa dia bekerja untuk Umbrella dan mendapat tugas untuk mencuri J-Virus William dari laboratorium Dimension itu. Dia juga mengatakan bahwa waktu mereka hanya sampai pukul 6 pagi sebelum Raccoon City dimusnahkan. Wesker kemudian memilih meninggalkan Jill untuk menyelesaikan misinya. Pukul 3 dini hari. Di kantor polisi, Claire dan Leon pergi ke gudang senjata untuk mempersenjatai diri. Dari sana, Leon turun ke ruang sel. Di sana ternyata ada Ben, teman Claire yang hilang. Ben dikurung bersama tahanan lain yang terlihat terinfeksi. Dengan cerdik, Ben memperdaya Leon dan mengambil pistolnya. Dengan menodong Leon, dia memaksa untuk membuka pintu selnya. Tepat ketika pintu sel dibuka, Ben digigit oleh tahanan yang terinfeksi. Zombie itu kemudian menyerang. Leon dan Claire kembali muncul sebagai penyelamat. Situasi bertambah buruk ketika pintu gerbang tidak mampu lagi menahan banyaknya zombie dan akhirnya ambruk. Puluhan zombie masuk menyerbu kantor polisi. Dengan susah payah ketiganya berhasil selamat keluar kantor polisi. Berdasarkan petunjuk Iron, masih ada jalan rahasia untuk keluar dari Raccoon City dan jalan itu tersembunyi di panti asuhan yang telah lama kosong. Pukul 4 pagi. Ketiganya sampai di panti asuhan, tempat yang selalu menjadi mimpi buruk bagi Claire. Sesosok bayangan seperti mengintai dari atas. Sampai mereka menemukan wanita berwujud aneh yang Claire lihat saat kecil, namanya Lisa Trevor. Mereka diserang oleh makhluk mengerikan yang terinfeksi dan bermutasi bernama penjilat. Dan Iron terbunuh. Claire dan Leon kesulitan melawan makhluk tersebut. Tapi Lisa berhasil melompat ke penjilat dan mematahkan lehernya sehingga mati. Lisa kemudian memberikan Claire dan Leon kunci untuk pintu rahasia yang menuju ke Mansion Spencer. Thank you. Pukul 4.23 pagi. Chris terus berjuang menghabisi tiap zombie yang menyerangnya. Sampai akhirnya Jill datang membantunya. Dia menceritakan pengkhianatan Wesker dan mengajak Chris mengejarnya untuk menemukan jalan keluar. Claire dan Leon sampai di mansion lewat lift rahasia yang terhubung dengan panti asuhan. Di sana Claire menemukan rekaman anak-anak panti asuhan yang ternyata menjadi bahan eksperimen William. Claire begitu marah mengetahui fakta tersebut. William bersama istri dan anaknya sudah berada di laboratorium rahasia. William mencoba mengamankan hasil eksperimennya, yaitu J-Virus. Wesker tiba di sana dan memerintahkan William untuk menyerahkan J-Virus. Tapi William malah meraih pistol
dan saling tembak-menembak dengan Wesker. William pun sekarat. Istrinya Annette juga mengambil pistol dan memaksa Wesker menembak tepat di kepalanya di depan putri mereka. William yang sekarat masih sempat menyuntikkan G-Virus sebelum dia mati. Sherry mengambil pistolnya dan mengarahkan pistol tersebut ke Wesker. Jill muncul dan menembak Wesker. Sebelum mati, Wesker memberitahu Jill ada sebuah kereta di terowongan yang bisa membawa mereka keluar dari Raccoon City. Chris dan Jill membawa Sherry keluar dari sana menuju kereta. William yang telah menyuntik dirinya dengan beberapa botol virus dan dia mulai bangun juga bermutasi. Chris memerintahkan Jill dan Sherry duluan dan dia mencoba menahan William yang telah bermutasi menjadi makhluk yang mengerikan. Ternyata makhluk itu sangat kuat dan Chris terpojok. Claire dan Leon datang tepat waktu. Dengan shotgun, Claire menghabisi makhluk tersebut. Pukul 5.55 pagi, waktu segera habis. Claire, Leon bergabung dengan Chris, Jill, dan Sherry. Dan mereka segera menghidupkan kereta dan meninggalkan Raccoon City. Pukul 5.59 pagi, mansion di atas mereka mulai hancur. Reruntuhan mengejar kereta dan memaksa kereta berhenti di jalan. Saat itu di dalam kereta mereka mendengar suara dari atap. Ternyata William saat ini sudah berubah sepenuhnya menjadi monster besar yang mengerikan. Monster itu menjebol atap kereta dan senjata api sudah tidak mempan lagi terhadap monster tersebut. Saat mulai putus asa, muncul Leon membawa peluncur roket dan boom! Monster itu meledak bersama sebagian kereta. Sekali lagi mereka berhasil selamat. Ledakan besar terjadi menghancur leburkan seluruh Raccoon City. Tidak ada satupun warga yang berhasil selamat. Dari sisa-sisa reruntuhan muncullah pintu terowongan dan akhirnya mereka berlima yakni Claire, Leon, Chris, Jill, dan Sherry berhasil selamat. Ya, kelima orang ini yang kemudian melanjutkan kisah perjalanan panjang Resident Evil. Wesker terbangun dalam kantong mayat dan dia bertemu dengan seorang wanita bernama Ada Wong yang memberinya kacamata hitam miliknya dan menawarkan dia kesempatan untuk bekerja sama. Ada. My name is Ada Wong. Begitu banyak ketegangan yang ditawarkan oleh film Resident Evil ini. Bagaimana? Penasaran? Silakan untuk menontonnya di bioskop-bioskop terdekat Anda. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk terus stay tune di Movie Spot agar tahu alur-alur cerita film menarik lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan bye-bye.